Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maskur dengan NIM 1701532043. Saya adalah mahasiswa di Universitas Tikubang Semarang dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas topologi jaringan cloud computing. Langsung saja. Pembagian topologi cloud computing. Dalam pembagian topologi cloud computing ini ada dua. Yang pertama adalah front end. Front end mencakup komputer atau jaringan komputer ya. Komputer atau jaringan komputer klien dan aplikasi yang diperlukan untuk mengakses sistem cloud computing. Tidak semua sistem cloud computing memiliki interface yang sama. Untuk mengakses layanan web 2.0 seperti email berbasis web, hanya dibutuhkan web browser biasa seperti Firefox, Internet Explorer, atau Opera. Namun, ada pula sistem cloud computing yang memiliki aplikasi sendiri, yaitu proprietary, yang harus diinstal di komputer klien. Sementara itu pada sisi back-end, ini adalah bagian awan dalam sistem, karena dalam diagram jaringan internet kerap digambarkan sebagai awan. Back-end ini terdapat beragam komputer server dan sistem penyimpanan data yang semuanya menciptakan awan bagi layanan komputasi. Nah, gambaran umum topologi cloud computing. Secara teori, sebuah sistem cloud computing mencakup semua program komputer yang dapat dibayangkan, dari data processing hingga video game. Biasanya setiap aplikasi dijalankan dan memiliki server sendiri atau dedicated server. Sebuah server pusat mengatur jalannya sistem, seperti memonitor lalu lintas dan permintaan klien untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Bila sebuah perusahaan cloud computing memiliki banyak klien, maka kebutuhan akan ruang penyimpanan data atau storage space akan membengkak. Sistem cloud computing paling tidak membutuhkan ruang penyimpanan 2 kali lebih besar dari kebutuhan real untuk membuat salinan atau copy semua data klien. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kehilangan data bila terjadi gangguan pada media penyimpanan utama. Selanjutnya, distribusi beban vertikal untuk komputasi awan. Cloud computing menyediakan perangkat lunak sebagai layanan cadangan untuk pengguna terakhir, tapi infrastruktur yang mendasari harus cukup terukur dan kuat dan harus fokus pada sistem cloud. Perusahaan skala besar dan meneliti bagaimana perusahaan dapat menggunakan Service Oriented Architecture atau SOA untuk menyediakan antarmuka yang efisien untuk proses bisnis. Untuk meningkatkan proses bisnis, masing-masing tingkat SOA-nya biasanya menyebarkan beberapa server untuk muatan distribusi dan toleransi kesalahan. Salah satu keterbatasan dari pendekatan ini adalah beban yang tidak dapat didistribusikan lebih lanjut saat semua server pada tingkatan atau jajaran yang sama dimuat. Cloud computing terlihat untuk perhitungan dan penyimpanan data menjauh dari end user dan ke server yang berlokasi di pusat data. Dengan demikian, mengurangi beban pengguna dari penyediaan aplikasi dan manajemen. Salah satu batasan dari distribusi beban horizontal ini ya. Salah satu batasan dari distribusi beban horizontal adalah beban tidak dapat didistribusikan lebih lanjut ketika semua server dalam tingkatan tertentu mengambil hasil dari kesalahan konfigurasi infrastruktur, di mana terlalu banyak server yang dikerahkan pada satu tingkat sementara di lain pihak ada sedikit server yang dikerahkan di lain tingkatan. Sebuah pengamatan penting adalah bahwa dalam sistem kompleks SOA multi-tier, proses bisnis tunggal sebenarnya bisa dilaksanakan oleh beberapa jalur yang berbeda melalui tingkat perhitungan dalam rangka memberikan ketahanan dan skalabilitas. Sebuah layanan komposit dapat dipresentasikan sebagai tingkatan pemanggilan beberapa komponen dalam sebuah infrastruktur TI berbasis SOA. Dalam sistem seperti itu,
membedakan distribusi beban horizontal di mana beban dapat tersebar di beberapa server untuk satu komponen layanan. Dari distribusi beban vertikal di mana beban dapat tersebar di beberapa implementasi dari layanan yang diberikan. Request routing for SOA base. Tugas analitik komposit online dapat dipresentasikan sebagai panggilan untuk web dan aplikasi server atau WAS. Untuk melakukan prapemrosesan tertentu diikuti dengan sebuah panggilan dari WAS ke server database untuk mengambil data yang dibutuhkan. Setelah itu, WAS meneruskan data yang ditetapkan ke server analitik khusus untuk tugas-tugas komputasi data mining yang mahal. Tugas komposit memiliki beberapa implementasi di pusat data modern IT. Implementasi alternatif dapat memanggil prosedur yang tersimpan pada database untuk menjalankan data mining dan bukan memiliki server analitik khusus untuk melakukan penugasan ini. Implementasi proses analitik yang pertama, mengeksekusi beberapa prapengolahan di WAS. Kemudian memiliki database untuk menyelesaikan perhitungan analitik di S2. Yang kedua, mengambil data dari DB S4 ke WAS dan kemudian menyelesaikan sebagian besar perhitungan analitik di WAS S3. Yang ketiga, mengeksekusi beberapa prapengolahan di WAS S5 dan kemudian memiliki DB database. Setelah itu mengambil data yang diperlukan S6 dan akhirnya menampilkan AS untuk melakukan perhitungan sisa analitik di S7. Proses analitik memerlukan 3 jenis layanan yang berbeda, yaitu layanan jenis WAS, layanan jenis DB, dan layanan jenis AS. S1, S3, dan S5 adalah contoh dari jenis layanan WAS, karena mereka adalah layanan yang diberikan atau disediakan oleh WAS, atau Web and Application Server. Demikian pula S2, S4, dan S6 merupakan contoh dari jenis layanan database server, dan S7 adalah turunan dari jenis layanan AS atau Analytics Server. Selain itu, ada 3 jenis server: WS Server, M1, M2, dan M3, DB Server, M4 dan M5, dan AS Server, M6. Meskipun server dapat mendukung hal lain dari jenis layanan yang diberikan, secara umum hal ini tidak selalu terjadi. Sebagai contoh, setiap server dapat mendukung semua contoh jenis layanan perusahaan, kecuali M2 dan M4 adalah server yang kurang kuat sehingga mereka tidak dapat mendukung layanan komputasi. S3 dan S2. Setiap server memiliki Service Level Agreement atau SLA untuk setiap contoh layanan yang mendukung. SLA ini diterbitkan dan disediakan untuk penjadwal. SLA termasuk informasi seperti beban profil versus waktu respon dan batas atas permintaan ukuran beban di mana server dapat memberikan jaminan waktu responnya. Kemudian, scheduler bertanggung jawab untuk routing dan mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan komposit atau gabungan dari satu atau lebih implementasi. Sebuah SLA yang diperoleh hanya dapat digunakan sesuai logika routing. Scheduler dapat memperoleh SLA dan logika routing serta menangani permintaan routing. Atau scheduler dapat digunakan hanya untuk tujuan menurunkan SLA dan logika routing saat mengkonfigurasi isi router, seperti Cisco System untuk kinerja tinggi dan hardware berbasis routing. Scheduler juga dapat ditingkatkan untuk melakukan tugas pemantauan yang aktual dari QoS (Quality of Service) yang dicapai oleh eksekusi alur kerja dan oleh penyedia layanan individu. Jika scheduler mengamati kegagalan penyedia layanan tertentu untuk QoS yang dipublikasikan, dapat menghitung kembali kelayakan dari QoS dan logika routing sesuai kebutuhan atau permintaan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan rantai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian tadi untuk presentasi saya mengenai cloud computing, ya, topologi jaringan cloud computing. Kita akan ketemu lagi di tugas yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.